Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini kita akan road trip lagi seperti biasa dari Jakarta ke Lampung. Kalau tahun kemarin kita road tripnya pakai Honda Civic dan tahun ini kita road tripnya pakai ini dia, Toyota Fortuner. Ya, sebenarnya Toyota Fortuner ini di bagian luar atau eksteriornya itu biasa aja karena mobil ini yang spesial itu ada di bagian dalamnya. By the way, Toyota Fortuner ini miliknya Base. Base itu adalah tempat pembuatan atau memodifikasi interior mobil dan Fortuner ini sudah dimodif dalamnya. Iya, Toyota Fortuner ini yang spesial adalah di bagian dalamnya karena di bagian luarnya sama saja seperti Toyota Fortuner pada umumnya. By the way, ini adalah Toyota Fortuner dengan tipe tertinggi 2800 GR Sport 4x4. Jadi benar-benar Toyota Fortuner ini adalah mobil yang powerful banget, SUV yang gagah dan bisa melewati segala medan tanpa takut dengan mikirin yang namanya ground clearance dan lain-lain. Buat teman-teman yang pengen ngeliat review lengkap dari Toyota Fortunernya bisa lihat di channel YouTube lain karena di video ini kita akan ngeliat bagaimana interior dari mobil ini dan juga bagaimana rasanya road trip pakai mobil ini. Kita sudah berada di bagian penumpangnya. Inilah yang istimewa banget dari mobil ini karena di bagian sini sudah dimodifikasi, joknya sudah diganti jadi seperti ini. Semuanya ini udah elektrik. Jadi untuk bagian leg rest-nya dan juga sandaran punggungnya ini bisa diatur dengan tombol yang ada di kursinya. Juga di sini kita disediakan armrest, yang mana armrest-nya ini di sini ada kotak. Ini tuh untuk ngecharge HP. Jadi kalau HP kita sudah wireless charger, itu kita bisa taruh di sini dan langsung ngecas HP-nya. Kemudian di setiap kursinya udah ada seat belt dan ini seat beltnya udah bawaan dari si kursinya. Jadi bukan seat belt dari si Toyota Fortuner-nya. Tuh. Terus juga di bagian kepalanya nih ada sandaran kepalanya ya. Jadi kalau kita tidur itu kepala kita nggak jatuh-jatuh gitu loh, karena di sini ada pembatas kepalanya. Kemudian di kursi depannya ini sudah ditambahkan kayak cekungan gitu. Di sini tuh ada nih, ada flip table-nya atau tray buat makan ya. Jadi kalau kita mau kerja atau mau makan bisa pakai tray ini tuh. Jadi bisa di adjust juga, dimaju mundurin seperti ini. Terus kalau udah selesai kita bisa tutup lagi. Kemudian nggak habis sampai di situ, fasilitas di sini tuh ada lagi. Selain ada dua cup holder kecil di sini ada cool box-nya. Kalau kita beli minuman dingin, minumannya bakal tetap dingin kalau kita taruh di sini. Selain itu juga di semua jendelanya atau di semua kacanya itu diberikan tirai atau hordeng atau gorden apalah bahasanya. Jadi sayangnya juga di ini belum elektrik seperti buatan Base yang lain kayak di Beast-nya, di Hiace-nya itu kan tutupan kacanya udah pada elektrik. Tapi ini kita masih memakai tenaga untuk ngebuka dan ngelipat dari si tirainya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini kan Fortuner ini cuma 2 baris doang, jadi bagian belakangnya itu dikorbankan. Nah, kalau bagian belakang dikorbankan, apa sih penggantinya dari baris ketiga dari Toyota Fortuner ini? Yuk, sekarang kita ke bagian belakang. Jadi bukanya gini ya, bisa pakai tombol yang ada di pintu, bisa juga pakai tombol yang ada di remote, bisa juga pakai tendang. Jadi ditendang, nanti ada sensornya di bawah, tuh nanti otomatis kebuka kalau kita pegang remote-nya. Nah, seperti inilah di bagian bagasinya teman-teman. Karena di baris ketiganya itu nggak ada, dihilangkan, itu pertama untuk mendukung dari si reclining baris keduanya atau kursi di baris keduanya. Karena dia bisa sampai nyaris ngerebah banget dari posisi duduknya. Jadi baris ketiganya dihilangkan dan diganti dengan seperti ini. Di sini ada kompartemen penyimpanan. Ini buat naruh sepatu-sepatu gitulah ya, taruh sini. Terus di sini ada kompartemen penyimpanan lagi. Tuh, ini sih diisinya ini ya, kayak toolkit-toolkitnya gitu, hazard, terus dongkrak dan lain-lain ditaruh di sini. Gitu. Inilah untuk pengganti dari si kursi baris ketiganya. Jadi masih lumayan ada space di sinilah buat kita naruh 2 koper, kayaknya muat. Oke, mungkin gitu aja sih review dari Toyota Fortuner yang sudah dimodifikasi bagian dalamnya oleh Base. Jadi ini mobil yang
recommended banget buat kita yang butuh kenyamanan dan kita yang keluarganya nggak besar-besar amat, karena mobil ini kalau dalamnya sudah dimodifikasi oleh Base itu kursinya cuman ada 4 aja, jadi cuman ada 4 orang yang bisa diangkut oleh mobil ini. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung mulai jalan aja, tapi perjalanannya nggak mulai dari sini karena sekarang aku sudah berada di Lampung. Perjalanannya kita mulai dari Bogor. Selamat menonton. Ya, oke teman-teman, ini kita mau berangkat dari kantornya Base di daerah Gunung Putri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar hari ini. Sekarang jam 7:47 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini hari Jumat tanggal 7 dan kantornya lagi sepi ya karena pada libur. Pak, pamit ya. Perlu apa lagi? Foto-foto nggak? Udah. Security aja yang motor. Oh ya. Laporan aja, Ya. Pak. Iya. Oke. Jadi Kang ya. Siap. Aku kesini lagi hari Senin sore. Sore. Senin sore jam 3 atau jam 4 ya. Oh iya. Ini masuk tol kanan ya berarti, Pak? Pas kiri. Kiri ke Jakarta. Heeh. Keranggan bisa masuk. Nah, kiri ada gerbang tol sebelah kanan. Oh, bisa ke Jakarta itu? Iya, itu ke Jakarta. Oh, oke, siap. Ya. Siap, makasih ya, Pak. Ya, oke, ya, tadi. Oke. Makasih, Mas. Oke, jadi kita langsung masuk tol Jagorawi. Nah, jadi kalau ke kantor Base ini tol paling dekatnya itu ada Karanggan sama Citrep, tapi paling dekat ini Karanggan. Oke, kita jalan dulu menikmati kemacetan Jakarta. Semoga nggak macet ya karena sekarang tanggal merah. Ya teman-teman, sebelum kita mulai jalan ini mau isi solar dulu. Dan sekarang sisa 1 bar dari 5 bar, dari 6 bar yang ada ya, dari E ke F itu dia ada 6 bar, sisa 1 bar. Dan kita mau nge-full tankin, mau penuhin dari si tangki BBM nya. Dan tangki BBM dari Fortuner 2,8 ini dia 80 liter ya, 80 liter. Jadi kalau dia sisa 1 bar mungkin ini masih, kita nanti bakal ngisinya sekitar 65 literan. Dan kita ngisinya nggak boleh solar busuk ya kalau Fortuner yang ini, ngisinya minimal Dexlite lah. Jadi ngisinya udah, kalau dari 0, dari E banget sampai full ini bisa 1 juta lebih nih nge-full tankin si Fortuner ini, karena dia kapasitas tangkinya 80 liter. Oke, sekarang kita on the way ke SPBU dulu. Setelah kita ngisi si solarnya atau BBM-nya, kita lanjut jalan langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Karena ini aku ngejar sholat Jumat ya, sekarang sudah jam 9 pagi. Sekarang hari Jumat, jadi targetku kita bisa Jumatan di dekat-dekat Pelabuhan Merak. Jadi sebelum kita naik kapal, kita Jumatan dulu. Atau at least di Pelabuhan Meraknya lah. Karena di Pelabuhan Merak itu kalau nggak salah di dekat dermaga eksekutif itu ada masjidnya. Jadi targetku sampai di Merak itu jam 11 ya, 2,5 jam dari sekarang. Oke, ini kita mau isi BBM dulu. Kalau dipenuhin bisa? Bisa. Ya, dipenuhin Dexlite ya. Sekarang kita sudah ngisi BBM teman-teman, dan ya hampir-hampir seperti tebakanku tadi, ini kita ngisinya 65 liter. Dan uang yang kita keluarkan adalah Rp928.000. Iya, bahkan ini baru 65 liter aja sudah Rp928.000. Jadi memenuhi tangki dari si Fortuner 2800cc ini ya memang harus 1 juta lebih. Ini pun untuk Dexlite ya, bukan Pertamina Dex. Dexlite itu di bawahnya Pertamina Dex, dan ini per liternya 14.250. Jadi tadi aku bayar 1 juta, dikembaliinnya 71.000. Dan supaya kita tahu bagaimana konsumsi BBM dari mobil ini untuk perjalanan kali ini ya, dari Jakarta menuju ke rumah di Lampung. Jadi ini kita riset dulu untuk ininya ya, fuel consumption-nya, terus eco indikatornya, eco saving-nya kita riset semua ke 0. Jadi biar kita tahu berapa konsumsi bahan bakar yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh mobil ini. Jadi bener ya,
orang kalau udah beli Fortuner itu udah pasti nggak mikirin yang namanya isi BBM, karena sekali isi BBM langsung sejuta gitu. Tadi aku ngeliatin kan si angkanya yang ada di pompanya itu, wah ini nggak berhenti ya, pas udah 500.000, wah nggak berhenti ini udah 500.000. Jadi gitulah, karena mentalnya belum mental Fortuner, mentalnya masih mental Civic jadul. Jadi isi BBM sejuta tuh udah kayak, wah udah kayak nyicil motor ya, sejuta sekali isi bensin, sekali isi solar. Oke lah kalau gitu, sekarang kita langsung jalan aja menuju ke Pelabuhan Merak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Aku udah bawa mobil ini kurang lebih berapa menit ya, sekitar 20 menitan lah kita di mobil ini. Dan mobil ini berasa kekedapannya tuh kayak udah ditambahkan, jadi peredamnya segala macam seperti udah ditambahkan, karena Fortuner standar nggak seperti ini. Fortuner yang kita pakai sekarang itu suara dari luar nggak begitu masuk, beda dengan Fortuner standar. Dan yang paling kelihatan adalah kalau kita lagi klakson. Aku hafal banget Fortuner standar tuh seperti apa. Kalau klakson itu kedengeran banget ke dalam, dan di mobil ini kalau kita klakson itu nggak kedengeran, nyaris nggak kedengeran suara klaksonnya dari dalam seperti itu. Jadi ini bagian peredamannya pasti sudah di-upgrade, jadi lebih senyap di bagian dalam. Even tadi kita di tol, kita nyobain jalan 100, itu suara putaran bannya nggak kedengeran, nyaris nggak kedengeran. Kalau Fortuner yang standar itu suara putaran bannya masuk banget ke dalam, kalau ini nggak masuk. Jadi peredamannya mungkin sudah ditambah ya, jadi senyap banget di bagian dalamnya. Oke, sekarang kita mau masuk tol lagi. Ini kita masuknya dari tol Kebonjeruk. Nanti dari Kebonjeruk mungkin kita akan ke rest area dulu untuk isi nitrogen. Nih sepertinya ban sebelah kirinya agak kempes nih, berasa banget setirnya kayak berat gitu. Oke, sekarang kita jalan dulu. Ya, sekarang kita sudah tiba di gerbang tol Cikupa. Ini terpantau hari ke-15 puasa, masih sepi sekali, belum ada pergerakan untuk arus mudik ke arah Banten dan juga Sumatera ini teman-teman. Oke, kita bayar tol dulu. Ya, jadi kita sekarang masuk rest area kilometer 42. Ini kita mau isi nitrogen dulu ya, soalnya udah nggak enak banget nih. Di mana ya akang-akang nitrogennya? Nggak ada di sini. Oh, di situ, ding. Aduh, salah lagi, harusnya ke kanan tadi. Tuh di sana. Oke, ini kita muter dulu. Nah, ini dia tekanan anginnya dari ban depan kiri itu kurang banget, cuma 27. Makanya setirnya agak ngebuang. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu seberapa pentingnya tekanan ban pada mobil adalah, yang pertama tentu saja untuk safety, karena kalau tekanan bannya kurang itu apalagi depan ya, itu bakal berasa banget di setirnya atau di handlingnya. Kemudian yang kedua adalah kalau tekanan bannya kurang itu berpengaruh juga dengan bahan bakar. Bahan bakarnya bisa lebih boros karena tekanan anginnya nggak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh pabrikan kan. Sama bannya tuh harusnya butuhnya misal 35 PSI, tapi karena kurang jadi tinggal 27. Nah itu ngaruh banget sama penggunaan bahan bakar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah isi ban yang tekanan anginnya kurang, dan sekarang kita lanjut jalan lagi. Oke, let's go. Dan di rest area kilometer 42 ini nih ternyata sudah rame ya. Tuh, sudah rame di sini. Ini kayaknya sih orang-orang yang liburan sih kalau menurutku ya. Karena kalau mudik sepertinya belum. Jadi ini orang-orang yang mau liburan ke Anyer, terus apalagi sih Tanjung Lesung gitu-gitulah. Tuh, ini platnya plat B semua yang kesini. Tuh, plat B semua dah. Tuh ada satu plat D malah. Pajero nih. Oke, kita lanjut jalan lagi yuk. Keluar ke kiri.
Oke, sekarang baru jam 10 lewat 14 menit. Ini kita sudah tiba di gerbang tol Merak. Jadi labil nih, kita mau nunggu Jumatan atau enggak. Karena kapal yang terdekat dari jam sekarang itu jam 12 berangkatnya dari Merak. Setelah itu ada lagi kapal sekitar jam 2-an, agak lumayan lama. Jadi sepertinya ini kita beli yang terdekat sama jam sekarang aja, yaitu jam 12 ya. Ya mungkin nanti sholatnya kita ganti di kapal aja. Seperti itu teman-teman, dia namanya juga lagi di perjalanan ya. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Dan aku nggak hafal untuk jadwal kapal penyeberangan Merak Bakauni yang ferry express yang melalui pelabuhan eksekutif itu aku nggak hafal. Jadi ya udah, ternyata barusan aku cek jam 12, pas banget jam 12.00. Ya udah, kita beli aja tiketnya. Jadi tiketnya itu untuk mobil seperti ini yang di bawah, yang panjangnya di bawah 5 meter itu harganya Rp644.000. Jadi beli tiket mobil itu sudah include sama orang yang ada di dalamnya ya teman-teman. Seperti itu, Rp644.000 untuk yang ekspres atau yang melalui dermaga eksekutif. Nah kalau yang reguler kayaknya sekitar 400 ribuan deh. Ya nanti aku tulis harga benernya berapa. Dan ini sepertinya harganya belum untuk yang kenaikan mau arus lebaran ya, harusnya ya masih harga normalnya. Nanti kalau udah mendekati arus mudik lebaran sepertinya harganya naik. Jadi dipersiapkan teman-teman yang mau nyebrang ke Sumatera, mau naik kapal yang ekspres seperti aku sekarang itu harganya Rp644.000. Dan nanti ketika dekat sama arus mudik gitu ya, itu kayaknya harganya naik. Jadi mungkin naiknya sekitar sampai 100 ribuan mungkin ya. Mungkin sekarang 644.000, mungkin nanti sekitar 750.000. Ya dipersiapkan aja sekitaran 700 ribuan lah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi ke pelabuhan Merak dermaga eksekutif. Dari gerbang tolnya itu sampai ke pelabuhan Merak di dermaga eksekutifnya paling cuma sekitar ya 10-15 menitan aja. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah di dermaga eksekutif pelabuhan Merak. Oke, sekarang jam 10 lewat 22 menit. Ini kita sudah tiba di pelabuhan Merak dermaga eksekutif. Nah, jadi seperti inilah dermaga eksekutif pelabuhan Merak. Masih sepi banget ya teman-teman. Ini cuma ada barisan truk ini. Tuh, truk di sebelah sana. Kalau kendaraan kecil di sebelah sini. Nah, kalau yang kayak Avanza itu dia mau ke mallnya. Jadi di pelabuhan di dermaga eksekutif pelabuhan Merak ini ada mall namanya Sosoro Mall. Jadi dalamnya ya literally mall sih. Seperti itu. Jadi ya mallnya warga Merak lah. Seperti itu. Oke. Jadi ini kita masuk. Dari mana sih masuknya? Sini. Oh, itu dulu antriannya udah banyak banget ternyata di sana. Oke, jadi kita masuknya dari sini. Terus putar balik. Oh, di sini check-innya ternyata. Tuh, udah ramai banget ternyata, teman-teman. Oke, ini dia. Masuknya jam berapa, Mbak? Masuknya jam berapa? Oh, nunggu kapal. Kapalnya apa? Belum tahu. Portling. Oke, kasih ya. Jadi kita dapat kapal Portling. Aku tuh suka banget kalau dapatnya kapal Portling. Kenapa? Karena kapal Portling itu, ini nggak tahu ya, Portling 1 atau Portling 3. Kalau Portling 3 itu adalah kapal terbesar di penyeberangan Merak Bakauni ataupun sebaliknya. Jadi kalau Portling itu, walaupun antriannya sampai sini-sini nih, sampai membludak, itu nanti masuk semua. Bener-bener masuk semua karena saking besarnya itu kapal. Jadi bener-bener kapal terbesar lah di di penyeberangan Merak Bakauni. Oke, ini kita parkir dulu, kita ngantri. Yes. Nah, itu di sebelah sana teman-teman, itu ada 3 bis. Tapi itu bis pariwisata semua. Truknya di sebelah sana, paling ujung kiri. Dan kalau kendaraan pribadi di sebelah sini. Tuh, ini kita bersebelahan sama S-Class. Ini S-Class persis seperti punyanya Om Fitra Eri. Tuh, mudik pakai S-Class coba. Betapa nyamannya. Oke. Ini cuacanya cerah banget, lihat. Wah, senang banget. Kita lihat yuk dari luar seperti apa antriannya. Dari dalam sini kan nggak terlalu kelihatan ya.
Ya, jadi seperti inilah antriannya. Jadi nanti yang masuk pertama itu adalah yang barisan paling kanan. Jadi emang udah dirapihin ya, no. Paling kanan sana, no, yang CR-V itu masuk pertama, baru nanti ke kiri, baru sampai kita, dan terakhir barisan ini. Seperti itu urutannya. Jadi enggak yang paling depan dia yang masuk duluan. Benar-benar ngurut sesuai barisannya. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. First in, first out. Seperti itu kalau di Pelabuhan Merak. Ada truk hitam kargo tuh warna kuning. Ya teman-teman, karena ini masih lama ya. Ini nanti kapalnya datang sekitar jam setengah 12. Kita baru masuk sekitar jam 12-an. Jadi ini mau ke toilet dulu. Toiletnya tuh ada di dalam mallnya atau Sosoro Mall. Ini anginnya kencang banget ya, rambut sampai berdiri-diri. Oke, kita ke toilet dulu. Nah, toiletnya tuh ada di dalam sini. Ada di dalam Sosoro Mall. Dan di Sosoro Mall ini ya banyak makanan-makanan sih. KFC, ada CFC, tuh ada Indomart Point, ada Kopi Kulo, ada Alpha Express, dan lain-lain. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah kalau view dari depan antrian ya. Jadi di sini yang antri sekarang untuk kendaraan pribadinya ada 9 ke sana ya, 9 baris. Nah, satu barisnya tuh ada 9 mobil. Jadi total kendaraan pribadinya ada sekitar 81. Terus ada untuk yang truk dan juga bus. Oh, itu busnya Handoyo ternyata. 1 Handoyo dan 2 bus pariwisata. Ya. Truk sama busnya itu ada 3 baris ya, let's say setengahnya lah dari kendaraan pribadi ya, berarti sekitar 35 lah, karena pasti besar banget kan, panjangnya itu 1:3 lah sama kendaraan pribadi. Tapi truknya antriannya sampai depan sana tuh, udah sampai luar ini tiketingnya. Tapi faktanya kalau Portlink ini bakal masuk semua. Bahkan kalau barisannya sampai sini pun itu bakal keangkut semua kalau kapalnya Portlink 3. Karena pengalamanku seperti itu tahun kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video mudikku tahun kemarin naik Civic dari Jakarta ke Lampung, bisa nonton videonya. Tinggal klik aja di pojok kanan atas video kalian. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian kapal yang akan menyeberangi kita, yang akan mengantarkan kita dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni, Lampung. Nah, ini dia kapalnya teman-teman, Portlink 3. Sesuai dengan harapan ya, dapatnya Portlink 3. Nah, kalau Portlink 3 ini aman lah. Semua yang baris di sana pasti kedapetan. Nah, buat yang nanya, ini kenapa ada mobil-mobil di sebelah sini? Mobil-mobil ini biasanya mobil-mobil yang tadinya dia mau naik kapal sebelumnya, cuma nggak muat. Akhirnya diparkir di sebelah sini. Jadi nanti mereka adalah orang yang pertama kali masuk ke kapal. Nanti masuknya dari sini. Kalau mobil pribadi atau mobil-mobil kecil, dari sini masuknya. Kalau truk dan bus ke sana masuknya. Seperti itu. Dan ini lagi proses sandar ya di dermaga. Nah, itu baru pada mulai turun tuh. Tuh ada motor yang turun. Jadi baru banget sandar ini Portlink 3. Proses unloadingnya kurang lebih sekitar 30 menit. Unloading dan juga loading lagi itu 30 menitan. Jadi sekarang jam 10:52, ya pas lah nanti jam 12 kita diberangkatkan dari Pelabuhan Merak. Tuh motor-motor turun dari sini. Nanti kita mobil juga naiknya dari sini. Tuh dibuka dengan Alphard. Luar biasa ya. Mudiknya pakai mobil keren-keren loh. Alphard, tadi ada S-Class. Aman ya, nggak gasruk ya Alphard ya? Wih, aman banget. Jadi kalau kapan-kapan kita dipinjemin Alphard buat mudik, aman lewat sini. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 11:11 menit. Ini antriannya sudah mulai bergerak ya. Itu di sebelah kita, di sebelahnya S-Class maksudnya, sudah mulai masuk ke kapal.
Jadi sebentar lagi giliran kita nih naik. Oke. Tuh, truk-truknya juga udah pada mulai bergerak. Oke, sekarang kita prepare untuk naik ke kapal. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kapal, itu kita menyerahkan satu lembar tiket. Jadi kita kalau habis pesan dari aplikasi, terus sampai sini kita check in di loket yang tiketing tadi, nanti kita dikasih dua lembar dari tiket lagi, tiket fisiknya. Nah, yang satu ini untuk petugas, yang satu untuk kita. Jadi yang untuk petugas ini kita serahkan ke petugasnya yang berada di depan pintu masuk dari kapalnya. Jadi sebelum kita naik ke rem door-nya, naik ke atas kapal lah, ke decknya itu, kita nyerahin dulu satu lembar tiket yang untuk petugas ini. Nah, ini petugasnya nih. Kita kasih dulu ini sebagai bukti kalau kita sudah bayar. Pak, kasih. Oke, kita sudah kasih dan sekarang kita naik ke kapal. Dan usahakan jaga jarak dengan mobil di depan kita ya, karena takutnya dia manual dan mati di tengah-tengah tanjakan ini, jadi bahaya. Jadi jaga jarak dengan mobil di depan kita. Dan ini jalanannya, jembatannya ini untuk naik itu lebar ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir apakah muat atau enggak, mobil kalian pasti muat. Hi-es aja lewat sini kok, lewat atas. Seperti itu teman-teman. Nah, ini disuruh stop di sini, tunggu arahan petugas kapal. Jadi kita parkirannya nggak boleh sembarangan. Bener-bener nungguin arahan dari petugas kapal karena dia yang tahu kita nanti diposisikan di mana. Nah, dari sini kita ke kanan ternyata. Nah, ini petugasnya. Oke, kita disuruh ke kanan. Nah, ini dia dek parkiran dari mobil dan masih tersisa banyak banget. Wah, itu apaan? BMW wagon, ganteng banget. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Parkirannya masih tersisa banyak banget. Jadi ya nanti yang di bawah tadi tuh keangkut semua kalau Portlink 3 itu. Oke, jadi sekarang kita sudah parkir di kapal dan kita lihat ya seperti apa tempat parkir kita, karena ini agak lumayan unik sih parkirnya. Ini dia. Jadi kita parkirnya di sebelah sini. Nah, seperti inilah tempat parkir kita. Jadi agak unik sih parkirnya di sini. Tuh. Karena sebelah situ udah penuh. Jadi nanti alur keluarnya itu dari sini ke sana. Sebelah kanan duluan yang keluar. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke dek penumpang yuk. Masuk sini. Jadi dari dek parkiran ini kita naik 2 kali tangga. Nah, ini kayak lobi utamanya gitulah dari kapal Portlink 3. Ini toilet. Yang mau makan di atas, tiduran di atas, kantin, musola, toilet di atas. Ya, sekarang kita sudah berada di ruangan penumpang dari kapal Portlink 3. Jadi kalau kita naik yang ekspres seperti ini, itu semua fasilitas di dalamnya sudah gratis. Kalau kita naik yang reguler, itu biasanya ada tambahan kelas dan itu berbayar. Kalau di sini gratis semua. Wah, ternyata pas sudah sampai kapal, penumpangnya lumayan rame ya. Tuh. Lumayan rame penumpangnya. Dan di belakang kita nih ada Alpha Express ya. Jadi kalau di sini kantinnya Alpha Express. Karena sekarang sudah masuk jamnya untuk Jumatan, jadi kita langsung ke lantai atas lagi. Di sini ada masjidnya. Untuk tempat wudhunya seperti ini teman-teman. Tuh. Dan ruangan masjidnya seperti ini. Jadi di sini kapasitasnya bisa 150 sampai 200 orang lah yang bisa sholat di masjid dari kapal Portlink ini. Dan setiap hari Jumat di sini ada Jumatannya juga. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Yes teman-teman, kita sudah selesai Jumatan dan merhatiin nggak di belakang aku ada apa? BMW E30 dibuat jalan jauh dari Jawa ke Sumatera. Luar biasa, itu pasti mobil kerawat banget. Dan ini kita sudah setengah perjalanan ya. Nih, bentar lagi sampai. Dan cuacanya benar-benar cerah. Asik banget cuacanya. Tuh, benar-benar full parkirannya. Jadi buat teman-teman yang mau mudik dari Jawa ke Sumatera, kalau bisa mudiknya
jangan pas-pas puncak arus mudik, karena pasti bakal rame banget. Teman-teman, ternyata BMW yang tadi aku kira BMW Wagon, ternyata ini BMW X1. Wah, hari ini kita mudik banyak ketemu mobil-mobil yang asik-asik ya. S-Class, BMW X1, terus apa lagi tadi ya? E30, tuh ada Jimny di depan, luar biasa. Oke, kita kembali ke mobil. Sekarang jam 13:23, setengah 2 siang. Setelah 2 jam kita di laut ya, menyeberang. Nggak 2 jam sih, sebenarnya 1,5 jam. Ini proses unloading dan loadingnya tadi di Merak setengah jam. Di sini juga udah sekitar 10 menitan. Ini baru aja kita sandar dengan sempurna dan mobil-mobil mulai bergerak. Jadi sekarang kita langsung turun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sumpah, di Sumatera ini lagi panas banget hari ini. Jadi aku tuh tipikal orang yang suka nyetir kalau gelap, teman-teman. Jadi kalau gelap itu mau apa, selama apapun nyetir itu nggak bakal ngantuk. Tapi kalau panas terik begini, itu entah kenapa ya, itu cepet banget ngantuk gitu loh. Jadi kayak mata tuh lelah gitu. Tapi kalau malam, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi itu kalau aku nyetir full juga itu aku kuat kalau malam. Ini kalau siang gini, kita baru jalan tadi pagi ya, dari jam 9, jam 8, jam 9 pagi tadi. Baru 4 jam jalan ya, 4 jam setengah, udah berasa ngantuk banget gitu loh, mata kayak capek gitu. Entah kenapa ya, teman-teman ada gitu juga nggak? Atau teman-teman tipikal yang hobi nyetirnya tuh siang? Kalau aku tipikalnya hobi nyetir malam. Kalau siang tuh capek mata. Dan ini kita sudah persiapan turun dari kapal. Nah seperti ini, jadi kita lagi antri untuk keluar di sebelah sana. Jadi itu sebenarnya kapal itu ada 2 dek parkiran ya. Yang atas untuk mobil pribadi, yang bawah ini ke bawah itu untuk truk, bus, ya pokoknya kendaraan berat lah, kendaraan besar itu di bawah sana. Nah ini kalau kapal Portling 3 itu ada ininya buat turun ke bawah, ada remnya, dan remnya ini bisa dinaik turunin dengan hidrolik tuh, yang warna hijau-hijau ini hidroliknya bisa dinaik turunin seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita turun dari kapal. Oh jalurnya dibikin gini ya, bikin nggak lurus. Kalau lurus nanti ini haluannya susah. Jadi ini dibikin ke kiri dulu seperti ini. Oke. Aduh itu BMW ganteng banget dong, pakai roof rack di atasnya. Ya, jadi sekarang kita turun dari kapal. Wih. Dan di sebelah kanan kita tuh ada bis-bis Padang, ada NPM, ada MPM, ada ANS di paling belakang sana tuh warna biru. Tapi didominasi dengan MPM, tuh ada 3 unit MPM. NPM 1 paling depan, ANS nya 1 di belakang. Wih,
Welcome to Sumatera. Jadi setelah ini kita langsung masuk ke tol Trans Sumatera, keluarnya di Itera Kota Baru, langsung ke ke Bandar Lampung, beli oleh-oleh dulu, baru kita pulang ke rumah. Seperti itu teman-teman. Sekarang baru jam 13:28. Ya kemungkinan sampai rumah itu sekitar mau buka puasa lah. Emang targetku sebelum buka puasa kita sudah sampai di rumah, jadi bisa buka puasanya di rumah nanti. Gitu teman-teman. Dan asli beneran ngantuk banget mataku nih. Capek gitu. Kalau siang trek gini capek banget mata. Itu kelemahanku banget sih, dan aku agak sedikit annoying, agak sedikit terganggu dengan itu karena ya kita kan beraktivitas siang ya. Tapi kalau siang-siang nyetir gitu aku cepet ngantuk gitu. Kalau malam mau dari start awal banget gelap sampai akhirnya gelap lagi sampai jam 5, jam setengah 6 pagi gitu aku kuat. Tapi nanti kalau udah kena matahari lagi kayak jam 6 gitu kan, matahari udah mulai terbit, itu langsung capek lagi mata. Ya begitulah sedikit intermezzo. Dan sekarang kita lagi jalan keluar dari Pelabuhan Bakauni. Jadi seperti inilah jalan keluar dari Pelabuhan Bakauni. Ini lagi di iniin nih, kasih barrier-barrier gini, mungkin lagi ada perbaikan kali ya. Jadi dikasih barrier gitu. Ini tadinya semua jalur ini jalur keluar, tapi sekarang sisa satu ini aja. Mungkin ini lagi perbaikan menyambut mudik Lebaran 2023, jadi ini diperbaiki. Jadi sementara ditutup dulu. Ini mumpung lagi belum terlalu rame, jadi diperbaiki dan dikasih jalurnya satu aja buat keluar. Tuh, karena ini emang rusak sih tuh jalannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita ambil kanan, keluar. Kalau ambil kiri itu ke kapal lagi, dermaga 3, 4, 5, 6 ke sana. Nah, ini kita keluar sini. Ketika kita keluar dari Pelabuhan Bakauni, kita bertemu dengan persimpangan ini nih. Ya bisa ke Bandar Lampung juga tapi nggak lewat tol. Dan kalau mau ke lintas timur lewat sana. Dulu sebelum ada tol, itu orang-orang ke Palembang lewat lintas timur sana teman-teman. Tapi sekarang semenjak ada tol, udah full tol dari Bakauni, dari pelabuhan sampai ke Palembang. Dan itu bener-bener motong waktu banget. Dulu tuh kayak dari Bandar Lampung ke Palembang aja bisa 12 jam, 14 jam. Sekarang paling cuma 5 jam, 6 jam. Ini luar biasa sih. Dan kabarnya ini lagi dibangun sampai ke Jambi. Ya nggak tahu kapan selesainya. Semoga tahun depan atau 2 tahun lagi udah sampai Jambi ya. Jadi terbantu banget sih. Apalagi bis-bis yang ke arah Sumatera Utara. Itu kalau via tol sampai Jambi itu udah mangkas 1 hari sendiri. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut jalan dulu. Oke, jadi ini kita baru ngetap yang pertama. Jadi kalau kita dari Pelabuhan Bakauni, itu pertama kali kita ngetap di gerbang tol Bakauni Selatan. Dan lihat ke depan, itu gokil banget jalanannya. Jadi kalau dari Bakauni tuh jalannya agak nanjak gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian lewat sini, jangan sekali-kali di belakang truk. Takutnya truknya nggak kuat. Karena ini kalau di kamera kelihatannya nggak terlalu nanjak, tapi kalau kalian di sini langsung, ini nanjak banget. Lumayan curam dan panjang tanjakannya, karena emang dari arah Bakauni ke arah Kalianda, ke arah Bandar Lampung itu banyak banget tanjakan dan turunan. Kalau kalian dulu pernah lewatin lewatin jalan sebelum ada tol Trans Sumatera, itu ada namanya tanjakan Tarakan itu ya kalau nggak salah. Itu curam banget tanjakannya dan sering makan korban. Nah, jadi itulah salah satu contoh jalan yang curam tanjakannya. Dan berlaku juga di jalan tolnya. Ini banyak tanjakan dan turunan yang lumayan curam. Jadi ketika lagi tanjakan dan turunan, kalau lagi nanjak jangan di belakang truk, kalau lagi turunan jangan di depan truk. Oke? Itu harus di note itu. Gitulah teman-teman. Ini di kilometer 32 ada perbaikan jalan di sebelah kanan yang lumayan panjang tuh ya. Udah hampir 2 kilo di jalan ini. Di kilometer ini udah 2 kilo berarti dari kilometer 30 tadi. Ini udah kilometer 32.
masih ada pengerjaannya, jadi hati-hati besok teman-teman yang mau lewat sini. Dan nggak perlu lewat bahu jalan ya, udah kita ngantri gini aja. Nggak perlu kayak gini nih, truk lewat bahu jalan tuh. Nggak perlu. Seperti itu teman-teman. Ya panjang ya. Ya sepertilah kalau di Sumatera itu bisa dilihat di videoku yang tahun kemarin. Banyak banget jalanan yang diperbaiki seperti ini karena yang aku tahu di Sumatera ini kan tanahnya labil ya. Maksudnya kadang tanahnya tuh bergerak. Jadi sering banget untuk jalannya tuh cepat rusak seperti itu teman-teman. Ya, kita sudah melewati perbaikan jalannya. Tadi itu nonstop dari kilometer 30 sampai kilometer 38.400 tadi ya. Jadi 8 kilo 400 meter perbaikannya. Dan itu kalau sampai puncak arus mudik belum selesai juga, itu bakal menimbulkan kemacetan sih. Apalagi kalau nanti truknya belum diberhentikan operasinya ya, itu pasti bakal macet banget karena jalurnya sisa satu dan beberapa spot itu lagi nanjak banget. Jadi semoga, nah ternyata nih kilometer 39 ada perbaikan jalan lagi teman-teman. Ya seperti inilah tol Trans Sumatera. Seperti Pantura, perbaikannya tiada akhir. Sekarang jam 14:26. Ini kita exit di Itera Kota Baru. Jadi dari Bakauni Selatan ke gerbang tol Itera Kota Baru, tempat exit kita sekarang, itu jaraknya 78 km. Tarifnya berapa? Bentar, tarifnya Pelabuhan Bakauni Rp66.500 tarifnya. Dari Pelabuhan Bakauni sampai ke gerbang tol Itera Kota Baru. Jadi gerbang tol Itera Kota Baru ini adalah gerbang tol terdekat kalau kita mau ke kota Bandar Lampung atau ke Tanjung Karang. Jadi exitnya tuh di Itera Kota Baru ini. Oke, kita bayar dulu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, dari exit tol ini aku mau ke kota Bandar Lampung dulu. Lebih tepatnya ke dekat Terminal Raja Basa. Jadi di dekat Terminal Raja Basa itu ada Dunkin Donut. Nah, aku tuh kalau pulang kampung biasanya bawain Dunkin Donut itu selalu dari dulu. Jadi kalau pulang ke rumah selalu beli Dunkin Donut dulu buat cemilan di rumah gitu, rame-rame. Karena kan banyak banget orang rumah tuh. Jadi kita belinya Dunkin Donut karena bisa lusinan, jadi banyak gitu kan. Oke. Itu ada Rosalia Indah. Rosalia Indah kemana tuh? HDD 518. Oh, ternyata di Itera Kota Baru ini juga sedang ada perbaikan jalan karena emang jalanan di sini tuh parah banget sih. Jalannya parah banget. Namanya Kota Baru tapi jalanannya kayak desa. Jujur aja nih, aku bukannya jelek-jelekin ya. Dulu jalannya kayak gitu dan sekarang sedang diperbaiki nih. Sebelah kanannya lagi dibenerin. Dulunya kayak gini jalanan ya, kayak sebelah kiri ini. Parah nggak? Namanya Kota Baru. Kota Baru gitu loh namanya, tapi jalanannya wow luar biasa. Bukan seperti Kota Baru, tidak mencerminkan Kota Baru sama sekali lebih tepatnya. Tapi sekarang sudah diperbaiki tuh. Sebelah kanannya sudah dicor. Ya semoga sebelum tanggal 14 udah jadi ya, karena ya seperti tadi aku bilang, Itera Kota Baru ini adalah exit tol terdekat menuju ke kota Bandar Lampung. Jadi kalau kita baru pertama kali ke kota Bandar Lampung, terus exit tol, jalanan langsung rusak, ya gimana ya? Menuju ke kota kok exitnya jelek banget jalannya. Ya semoga ini cepat selesai dua-duanya, yang di kanan dan juga yang di kiri. Oke, kita lanjut jalan lagi. Macet sekali di depannya Mall Bumi Kedaton. Ini salah satu mall terbesar di Lampung, teman-teman. Ya jamnya udah jam 3 sih. Ini jam-jamnya orang mau bukber mungkin ya, lagi pada keluar semua. Dan tanggal merah juga, jadi pada persiapan bukber, udah pada berangkat bukber. Makanya macet, karena di depan itu kan belokan ke kiri, abis itu putaran balik di bawah flyover. Nah itu biasanya macetnya di situ, dan kita nanti ke arah sana. Yalah, kita nikmati saja. Nah jadi di sini teman-teman sumber macetnya. Jadi sebenarnya kalau yang ke kiri itu nggak macet. Nah
Yang bikin macet itu orang-orang yang mau putar balik, karena mau ke arah sana kan ke kanan nggak bisa, jadi kita harus putar balik di sini depan nih. Nah, tapi orang-orang yang mau putar balik itu nggak ngambil jalur paling kanan seperti kita. Dia ngambilnya tuh jalur kedua, jalur ketiga, makanya macetnya rata gitu. Harusnya semuanya ngantrinya di sebelah kanan di sini, paling kanan. Jadinya nggak macet belakangnya. Tapi ya samalah di semua kota di Indonesia selalu begitu. Tuh yang kayak jas kuning itu kan harusnya dia kalau mau putar balik ambil yang paling kanan sini dong kayak kita. Jadi arah sananya nggak macet gitu. Nah, jadi nanti kita putar balik di situ dan ke arah sana. Tuh, ke arah sana kita. Ke arah Terminal Raja Basah. Ini dia Dunkin Donutnya. Always kesini kalau mau pulang ke rumah. Oke, kita parkir dulu. Oke, kita taruh jajanannya di sini. Wis. Oke, kita pulang. Teman-teman, akhirnya kemarin kita sampai juga di rumah ya, di Lampung. Dan konsumsi BBM yang dikeluarkan oleh mobil ini, Toyota Fortuner 2800 cc 4x4. Tapi 4x4 nya nggak kepake sih, karena kita lewatin jalanan yang aspal, jalanan yang bukan off-road lah. Jadi 4x4 nya nggak kepake, kita selalu pakai yang 4x2. Nah, konsumsi BBM-nya itu 12,3 km per liter. Itu dengan rute kombinasi ya, yang ada lancarnya, ada juga macetnya, dan pas ngantri di pelabuhan juga itu aku nyalain. Jadi menurutku Toyota Fortuner 2800 cc ya 2755 cc dengan konsumsi bahan bakar 12,3 km per liter itu worth it banget sih. Ya dengan bodi segede gini, mesinnya besar juga 2800 cc, dan driving styleku yang ya lumayan sih. Kalau ada jalan kosong pasti injek gas lumayan dalam. Dan itu aku pakai mode eco ya, nggak pakai mode normal ataupun sport. Mungkin kalau kita pakai mode sport ataupun normal bisa 11 km per liter atau 10 km per liter dengan rute kombinasi antara lancar dan juga macet, luar kota dan juga dalam kota. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, perjalanan yang menyenangkan, apalagi kalau kita duduk di bagian belakang. Mungkin kapan-kapan kita duduknya di bagian belakang kali ya, kita merasakan bagaimana menjadi penumpang di Toyota Fortuner yang sudah dimodifikasi interiornya oleh Base. Terima kasih buat Base yang sudah meminjamkan mobil ini untuk aku pulang kampung, dan kapan-kapan kita bikin sesuatu yang lebih menarik lagi dengan mobil-mobil yang lebih menarik lagi interiornya, karena di Base masih banyak mobil-mobil yang bisa dieksplor. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin, dan kalau ada saran pulang kampung naik apa lagi ya, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada teman-teman yang pakai Fortuner seperti ini juga 2800 cc GR Sport tipe tertinggi dari Fortuner, boleh tulis di kolom komentar juga. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.